Jakarta. Kota yang tak kenal namaku, tapi menyambutku lebih hangat daripada rumah yang kutinggali bertahun-tahun lamanya. Rumah itu bukan tempat pulang, tapi tempat aku belajar tumbang dalam diam yang panjang sambil terus dipaksa tampak tenang. Maka aku pergi, bukan untuk menghilang, tapi untuk akhirnya hidup dengan tenang, meski seorang. Gia, jam segini baru bangun. Kakak mau aja udah mulai siap kerja. Kamu tuh mau jadi apa? Kalau capek cerita, Gia. Jangan diem-diem kayak gitu. Kita tuh kan penayang. Kamu kenapa sih? Kok kamu kayak bangun tidur gak nyenyak aja? Kamu habis bergadang ya? Atau habis mikirin sesuatu? Gimana film kemarin? Udah di ACC? Masih nunggu info sih kak, cuma lagi usaha biar lebih bagus lagi. Coba kamu daftar ke yang lebih oke gajinya. Aku kan baru daftar kak, shiftnya masih susah diatur, aku juga lagi banyak kerjaan. Kamu harus mulai potong pengeluaran kamu, Gia. Gimana kerja kamu? Dan aku, si bungsu, selalu paling terakhir, paling disalahkan. Padahal, aku juga baru mulai belajar berdiri. Aman ya, cuma kerjanya agak ribet aja, jadi aku agak kesusahan. Pagi, semangat kerja ya. Jangan lupa makan siang. Love you. Guys, besok jadi ya. Gue ada izin nih biar bisa datang duluan. WK. Adilah, Jojo gue udah siapin outfit dari sekarang nih. No cancel klub ya. Fix besok. BTW, Sinta dateng gak nih? Story-nya yang habis jalan-jalan sama siapa tuh? Ikut dong, tapi agak telat sedikit ya. Hehehe. Oke, tim ladies, OTW main. Gila ya, nyatuin jadwal kita tuh kayak nyatuin Avenger Putih Infinity Stone dulu baru bisa ngumpul. Lo tuh bukan Avenger, lo tuh masih skripsi. Ini aja ngumpul udah kayak gini sih. Ayo bro, akhirnya kita bisa chill bareng, gak cuma reply story doang. Lagi lo dia sibuk kerja mulu sampai hilang mau dari radar. Maaf banget guys, sumpah, namanya juga baru dapet kerjaan, shiftnya hancur banget. Tapi pas dapet gaji pertama tuh kayak, akhirnya dia bisa ngasihin diri sendiri. Wih, dia udah jadi independent woman aja nih. Tapi makan sama kita tuh harus masuk budget ya. Tuh, ini tuh bukan pertemanan. Ini komunitas hemat tapi happy. Oh teman-teman, oh my god, iya. Sumpah gue kangen banget loh. Sinta, gue kira lu lupa jalan kesini. Kan bisa lupa orang ini pas aku kita dulu nongkrong. Terus gue inget banget gue pernah curhat ke cowok. Siapa tuh namanya Fadil ya? Ya mulai deh. Gue masih nyimpen loh video yang pas itu lo disenyumin Fadil di halte. Cila, mekar itu mimpi. Tapi gue ngerasa waktu itu tuh dia beda banget. Yaudah sih kalau beda juga gak apa-apa. Kadang tempat yang kita kira rumah ternyata cuma tempat singgah orang lain. Betul lo tau gak sih Gi, sekarang si Fadil kayaknya kayak influencer gitu tau. Sekarang dia udah skincarean, terus pakai make putih. Pokoknya rapi banget dia. Dia sampai mikir kayak, kan macam udah siapaan. Ya mungkin buat kerja deh karena rapi. Atau biar dapat endorsement itu Sin. Kan siapa tahu dia jadi BR yang datang. Tapi lo gak pernah lihat story dia kemarin gak? Dia yang duduk di balkon terus pakai baju warna hitam. Dia versi kayak cowok lagi bikin cewek lain tau. Loh, lo mikirnya jauh amat sih. Mungkin dia emang pengen konten estetik kali. Iya, tapi kenapa lo terus yang bahas Fadil? Iya
Aku pernah percaya kalau bertahan itu selalu tentang cinta. Tapi ternyata ada cinta yang gak harus dimenangkan dan ada luka yang lebih tenang saat dibiarkan. For me, loving is the willingness to change for the better, for someone new. The moment I lay my eyes on you, that I wouldn't be true. I know I'm scared, but for you, I want to be brave. I might not be the best, but for you, I'll pray, so I have the strength of heart. Gila, jam segini baru pulang. Gia, kamu tuh bener nyari masalah ya? Jangan heran kalau orang gak berespek sama kamu. Kamu kenapa sih Gia? Kalau lagi drama gak usah bawa rumah. Kalian pernah gak sih? Nanya aku kenapa? Sekali aja. Dari kecil aku diam karena takut kalian makin nyinyir. Setiap aku gagal, kalian ketawain. Setiap aku nyoba ngomong, kalian matiin. Jangan nyalain orang dong. Kita tuh cuma ya nyoba bantu kamu supaya makin kuat. Kuat? Aku diputusin sama cowok yang aku bela-belain yang ternyata selingkuh sama sahabat aku sendiri. Terus kalian nyebut aku kayak maling masuk rumah. Kalian tahu rasanya pulang dengan hati hancur. Terus malah bikin makin sesak. Kamu bener Gia, aku gak pernah lihat kamu segini hancurnya. Aku minta maaf, selama ini terlalu sering nyindir kamu. Aku kira kamu cuek aja, ternyata kamu cuma gak punya ruang. Aku gak butuh maaf kalian. Aku besok ke Jakarta. Aku gak bisa hidup begini terus. Aku butuh hidup yang aku bikin sendiri, bukan dari omongan orang-orang ke kalian. Iya. Aku gak bisa janji kalau bisa langsung jadi kakak yang baik buat kamu. Tapi kalau kamu kasih aku kesempatan, aku mau coba. Maafin kakak ya, dan hati-hati di Jakarta kalau kamu benar-benar mau pergi. Ya, aku izin ya untuk ke Jakarta. Kamu udah yakin? Iya, Kamu mau ngapain di sana? mulai dari awal. Hidup yang bukan buat nyari siapa-siapa, tapi buat ngebangun diri sendiri. Bawa baju yang cukup, jangan lupa makan. Kalau capek, pulang ke rumah ya. Jaga diri kamu. Dunia luar nggak ramah, tapi kamu bukan anak kecil lagi. Terima kasih. Kadang, patah hati bukan cuma soal kehilangan seseorang yang kita cinta, tapi juga kehilangan rasa pulang di rumah yang katanya keluarga. Aku menulis cerita ini dengan tinta air mata, tentang hati yang dikhianati dan tentang rumah yang kadang tidak mengerti. Ini bukan cuma tentang kehilangan, tapi tentang keberanian meninggalkan tempat yang sangat terluka. Meski air mata jatuh, aku memilih menyembuhkan diri, meski harus jauh dari yang dulu kusebut rumah.